Kita kan nggak tahu ya, orang datang mana tahu dia punya problem banyak banget gitu. Kalau dia datang, nah terus kita mau baik-baik, maaf ya, saya nggak ada uang, itu aja. Haruskah kita selalu support teman meski tahu dia sedang melakukan sesuatu yang salah, misalnya menjadi ani-ani? Enggak lah, orang bodoh kayak gitu. Tapi nanti kalau uangnya banyak, kita bisa diajak liburan. Kalau itu gas-gas aja sih, kalau doangnya. Gas aja sih, kalau doangnya. Oke, pertanyaan pertama buat Kak Dita. Apakah benar Tuhan menciptakan dua ginjal untuk kita agar yang satunya bisa dijual untuk modal usaha? Enggak dong, enggak gitu dong konsepnya. Tuhan ciptain dua ginjal ya untuk dipakai manusia dengan ya untuk bertahan hidup, bukan untuk dijual kembali. Itu namanya nggak bersyukur dong. Kayaknya itu pertanyaan yang sangat-sangat tidak logistik ya menurut aku. Ya terserah tuh lah, mau jual ginjal kayak itu kan buat kebutuhan gue, buat foya-foya, buat beli makan. Kalau gak sanggup beli makan atau mau beli rumah gitu, gak punya tempat tinggal gitu, ya terserah gue lah mau jual ginjal kek. Astagfirullahaladzim. Jadi kesimpulannya kita boleh jual ginjal. Boleh lah, buat kebutuhan kita kan, buat foya-foya jual ginjal kita buat makanan kita kan. Masa kita nggak makan sih? Apakah mencuri uang termasuk dosa kalau kita berencana mengembalikannya diam-diam? Ada hal negatif dan positif ya. Habis dicuri dikembaliin lagi gitu. Tapi itu sama aja, itu tetap dosa. Mau hal kecil hal besar tetap aja dosa. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Intinya jangan melakukan kesalahan itu. Udah itu aja. Tapi kalau kita lagi kepepet Kak? Nggak ada. Kalau sedikit doang? Nggak ada. Kayaknya udah pernah deh kamu. Itu sebenarnya nggak dosa loh. Kan kita mau curi tuh, nggak apa-apa, curi aja buat kebutuhan kita kok. Mana tahu orang tua kita sakit gitu, nggak apa-apa, curi aja. Nanti kembalikannya dosa, bilang aja. Kalau teman kalian bilang kamu curi uang aku ya, enggak, bilang aja lu pembohong ya, bilang aja kayak gitu. Terserah kita dong mau curi uang teman, kan itu buat kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang. Itu juga mantau buat kita mau beli apa gitu, mau beli tas mahal gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lain yang ngambil uang kita diam-diam juga nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, terserah kita dong. Oke. Bagaimana cara menolak teman yang sering pinjam uang tanpa membuatnya tersinggung? Kita kan nggak tahu ya, orang datang mana tahu dia punya problem banyak banget gitu. Kalau dia datang, nah terus kita mau baik-baik, maaf ya, saya nggak ada uang, itu aja. Gimana kalau dia lagi sakit keras? Ya, dia sakit keras ya. Ya udah kita tolak keras. Jadi sama-sama ada kerasnya. Kan teman kita datang tuh ke rumah kita, dia ketok, tak 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 tak, dia bilang gini, boleh pinjam nggak uang kamu? Masuk aja, tok, pingsan, udah langsung tutup pintunya, udah gitu doang. Ketika teman selalu datang saat ada butuhnya, apakah artinya kita adalah manusia yang berguna dan bermanfaat karena membantunya? Yes, pertanyaan goblok. Ya, manusia saling membutuhkan, manusia saling merugikan. Jadi kalau ada yang datang pas butuhnya doang, kita aja ya sebagai manusia, kita datang ke Tuhan kadang itu pas butuhnya doang. Kalau kita lagi sedih, kita lagi gundah gulana, kita lagi ada trouble hidup masing-masing, kita datang aja ke Tuhan. Tapi pas kita senang, jangankan datang ke Tuhan, bersyukur aja kadang lupa gitu. Kita cuma minta-minta uang gitu. Berarti kalau kita bantu dia pas dia butuh, kita bukan orang berguna? Gak, kita dong yang capek cari uangnya. Masa dia cuma kayak minta dong uang kamu, masa gitu doang sih? Berarti boleh dilakuin atau enggak? Boleh. Kalau gue sih boleh-boleh aja ya. Bagaimana cara menagih hutang dari teman agar cepat dibayar? Cara menagih hutang kepada teman ya.
Sebenarnya susah, mau pelan, mau santai, mau barbar pun kalau dia nggak ada niat untuk balikin, emang nggak ada niat untuk balikin. Story dia channel, Dior, terus keluar negeri bolak-balik, tapi nggak ada niat dia balikin duit aku, padahal duit aku itu adalah lebih gede daripada UMR di Indonesia ini. Tapi nggak ada dibalikin sampai sekarang. Bahkan dia itu keluar negeri, foya-foya sama gadunnya, tapi nggak ada dibayar-bayarin utang sama aku. Jadi apa yang harus aku ambil? Kesimpulannya adalah cut off dia dan jangan pernah ngasih utang lagi. Ketahu. Kita nagih ke rumahnya. Dia lihat kita tuh. Dia lihat kita. Terus kita ngetok tok 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 kuat banget sampai rusak tuh pintu. Terus kita tuntut sama dia. Bayar gak lu utang gue? Bayar gak utang lu sama gue? Bilang aja kayak gitu. Terus lu bilang bayar gak atau enggak dipenjarain lu. Terus kalau enggak bilang kayak gini sampai rame orang baru bilang bayar gak utang gue? Utar lu bilang gitu aja. Terus tonjok gitu atau apa gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti kalau nggak dibayar, kita tetap harus tonjok orangnya. Iyalah, kan dia nggak bayar utang dia sama aku, sama gue. Wow. Gimana kalau temen minta bantuan di saat yang sama kita juga perlu bantuan? Ya udah, kita panggil damkar. Jadi kita sama-sama dibantu. Soalnya yang satu butuh bantuan nih, aku juga butuh bantuan. Jadi ya gimana caranya biar kita sama-sama dibantu? Ya udah kita telepon damkar, kita sama-sama dibantu. Berarti damkar bisa mengatasi semua. Bisa mengatasi semuanya. Tugas Bobo lebih daripada itu. Terima kasih Kak Sarah. Iya, sama-sama. Menurutku itu dia yang bodoh sih. Aku minta bantuan tuh, masa dia terus yang gue bantu? Aku juga harus dibantu dong, mana tahu butuh kebutuhan gitu. Masa dia doang sih yang aku bantuin? Capek tau nggak bantuin dia terus. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman kita mau pinjam utang, tapi kita juga pengen utang ke orang yang sama gitu. Iya, masa dia terus sih yang ngutang? Gue gak boleh gitu. Berarti kita aja yang utang. Iyalah. Haruskah kita selalu support teman meski tahu dia sedang melakukan sesuatu yang salah, misalnya menjadi ani-ani? Sebenarnya banyak ya, dan terutama saya juga punya teman seperti itu. Saya sih nggak support ya, lebih kayak nggak mau tahu dan kayak ya udahlah, orang punya kamu kok yang dihabisin bukan aku gitu, secara tubuh gitu kan. Dan aku nggak peduli mau kamu ani-ani kek, mau kamu ini kek, segala macamnya itu dosa kamu, terserah kamu. Dan aku nggak mau ikut campur akan hal itu. Tapi cepat tobat deh. Enggak lah, orang bodoh lah kayak gitu. Masa dia kayak melakukan yang salah, gak usah diperjuangkan. Kita mending perjuangkan diri kita sendiri buat kita kerja daripada dia. Kita semangatin dia buat jadi ani-ani. Tapi nanti kalau uangnya banyak, kita bisa diajak liburan. Kalau itu gas-gas aja sih kalau uangnya. Kalau itu gas-gas aja sih kalau uangnya. Kalau temen kita ketahuan selingkuh, ini baiknya kita kasih tahu pacarnya atau diem-diem aja? Terserah dia lah, mau selingkuh kek, karena pasti ada karmanya di kemudian harinya. Jadi gak usah aku yang ngaduin, Tuhan udah ngelis dari atas kok, oh hari ini kau selingkuh gitu loh. Nanti tanggalnya segini ada karmanya. Jadi gak usah kita cepatin karma orang gitu. Kasih tau lah, masa kita kayak orang bodoh gitu. Kita harus kasih tahu biar kita dapatin pacarnya. Biar kita dapatin pacarnya. Kita harus kasih tahu dia, kayak kita kasih tahu keburuan biar dia pacarnya tuh nggak tahu kalau kita udah kasih tahu. Biar pacarnya datang ke tempat selingkuh itu biar didobrak. Terus udah pacarnya sama kita lah. Pertanyaan terakhir Kak Dita, untuk konseling hari ini, bolehkah kita menjual teman di e-commerce? Sangat pertanyaan tidak berguna ya. Menurut saya boleh-boleh saja. Jika temannya mau untuk diperjualbelikan dengan harga yang seberapa, itu terserah dia, pihak pertama dan pihak kedua. Kita tinggal membuat SOW-nya aja kayak gitu. Target price-nya sesuai dengan spek ya. Jadi
speknya apa ya, price-nya berapa kayak gitu. Boleh. Itu karena kita kebutuhan. Itu karena kita kebutuhan. Kita boleh jual teman kita yang bestie kek, entah musuh kek, boleh kok. Boleh. Kira-kira kalau dijual kita boleh pasang harga berapa ya? Kalau itu sih bermiliaran-miliaran ya. Makanya kita harus jual teman kita biar dapat uang miliaran. Entah 100 miliaran kek, 100 juta kek, gitu. Biar kita bisa beli foya-foya. Kalau kita mencuri mangga dan membuat rujak buah untuk diberikan kepada ibu hamil yang lagi ngidam, itu termasuk dosa atau tidak? Tidak. Kak dengar aku. Kemarin aku baru curi mangga tuh. Aku curi mangganya tanpa bilang. Kami minta tolong sama abang tuh. Jatuh abangnya karena kami belum izin. Gak apa-apa. Bilang aja. Kita juga buat ibu hamil, buat mama kita yang lagi hamil ngidam. Gak apa-apa, curi aja. Gak usah izin. Tapi tunggu dulu sepi. Jangan kayak orang bodoh kalian rame. Kadita, terima kasih untuk Iya, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat-sangat tidak berguna ya. konselingnya sangat bermanfaat. Jadi kedepannya akan banyak orang yang datang untuk konseling gratis di Kadita dan juga. Oke, sekian. Oke, terima kasih Adekta untuk jawabannya. Terima kasih atas konseling hari ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi untuk konseling dengan banyak orang dengan pertanyaan yang banyak. Iya, slow kau. Oke, terima kasih telah konseling hari ini secara online ya. Mungkin karena COVID-20 jadi kita nggak bisa bertemu secara langsung. Kami sangat terbuka ya untuk konseling secara langsung gitu untuk para followers Terima kasih kami. lain kali kami mengajak para orang bodoh itu ya. Terima kasih. Jadi kalau kalian konseling kepada kami secara offline, kami terima untuk datang ke sini, kita berbicara secara heart to heart ya. Betul. Iya. Diri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow, Subscribe dan juga like dan juga subscribe. komen. Dah. Dadah.